Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hartati dan Laili Ramadhani dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah, klasifikasi Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah, ciri-ciri umum Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah, bentuk Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah, dan kegunaan Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah, klasifikasi ayat atau surah Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah, ciri-ciri umum surah atau ayat Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah. Sedangkan bentuk Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah, kegunaan surah atau ayat Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah akan dijelaskan oleh teman saya, Laili Ramadhani. Pengertian Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah. Al-Makkiyah merupakan surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau berada di Mekah atau sebelum hijrah ke Madinah. Total surah Al-Makkiyah berjumlah 86 surah yang terdiri dari 4.780 ayat. Sedangkan Al-Madaniyah merupakan surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau berada di Madinah atau setelah hijrah ke Madinah. Total surah Al-Makkiyah berjumlah 28 surah yang terdiri dari 1.510 ayat. Klasifikasi ayat atau surah Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah. Menurut teori geografis, Al-Makkiyah adalah ayat atau surah yang diturunkan di kota Mekah, baik sebelum Nabi Hijrah maupun sesudah Nabi Hijrah. Sedangkan Al-Madaniyah adalah surah atau ayat yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Quba, dan Badar. Menurut teori subjektif, Al-Makkiyah adalah surah atau ayat yang ditunjukkan pada warga Makkah dengan ungkapan Ya ayyuhan nas. Sedangkan Al-Madaniyah adalah surah atau ayat yang ditunjukkan pada warga Madinah dengan ungkapan Ya ayyuhallazina amanu. Menurut teori historis, Al-Makkiyah adalah ayat atau surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sedangkan Al-Madaniyah adalah ayat atau surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah Nabi hijrah ke Madinah. Menurut teori constant analysis, Al-Makkiyah adalah ayat atau surah yang berisi tentang kisah para nabi, rasul, dan umat terdahulu. Sedangkan Al-Madaniyah adalah ayat atau surah yang berisi tentang hukum, faraid, dan lain sebagainya. Ciri-ciri umum Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah. Ciri-ciri Al-Makkiyah: ayat dan surahnya pendek-pendek, banyak terdapat kesamaan bunyi, banyak menggunakan huruf qasam atau sumpah, banyak kencaman terhadap kaum muslimin, banyak tuntunan mengenai akhlakul karimah. Ciri-ciri Al-Madaniyah: ayat dan surahnya panjang-panjang, ucapannya tenang, banyak mengemukakan bukti dan argumentasi tentang kebenaran-kebenaran agama. Umumnya, surah Makkiyah tergolong surah yang pendek-pendek. Total surah Makkiyah ada 86 surah yang terdiri dari 4.780 ayat. Misalnya surah An-Nas, surah Al-Ikhlas, dan surah Al-Falaq. Biasanya surah Makkiyah diawali dengan kalimat Ya ayyuhan nas dan umumnya berhubungan dengan persoalan akidah. Lebih dari itu, surah Makkiyah memiliki surah Sajadah yang terdiri dari 16 ayat, serta mengandung kisah umat-umat terdahulu. Perintah yang ada di surah-surah Makkiyah rata-rata tentang seruan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada umumnya, surah Madaniyah memiliki ayat yang panjang-panjang. Selain itu, biasanya surah Madaniyah diawali dengan kalimat
Ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Adapun kandungan surah-surah Madaniyah lebih cenderung membahas persoalan hukum serta menceritakan tentang orang-orang mukmin, kaum muhajirin dan kaum ansar. Total ayat yang tergolong Madaniyah berjumlah 1510 ayat yang tercakup dalam surah Madaniyah terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 6, surah At-Taubah ayat 73, dan surah Al-Baqarah ayat 5. Indikator yang kelima, ada beberapa kegunaan Makkiyah dan Al-Madaniyah, yaitu yang pertama, mempermudah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran karena pengetahuan mengenai tempat turunnya ayat dapat membantu memahami ayat tersebut. Yang kedua, meresapi gaya bahasa Al-Quran dan digunakan untuk berdakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengetahui sejarah hidup Nabi Muhammad SAW melalui ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, mengetahui keindahan bahasa Al-Quran dan menjadi hajanah-hajanah ilmu Islam. Yang kelima, membedakan antara nas dan mansukh ketika terdapat dua buah ayat. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum.